Masya Allah, ketika kalian tiba di alun-alun timur, coba tulis pengalaman kalian atau ekspresikan pengalaman kalian di kolom komen teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat datang di channel Keliling Satelit, yang mana channel ini akan ajak kalian keliling dunia lewat satelit Google Earth. Ya, kita akan ke berbagai penjuru dunia, tapi untuk video pertama ini saya akan ajak kalian ke Gunung Gede Pangrango. Buat kalian yang sudah pernah mendaki, mungkin ini bisa jadi nostalgia untuk kalian. Tapi buat kalian yang belum pernah mendaki, mungkin ini akan sedikit menjadi gambaran ya, ketika kalian akan mendaki Gunung Gede Pangrango ini teman-teman ya. Karena Gunung Gede ini salah satu favoritnya warga Jabodetabek. Mengapa demikian? Mungkin karena dari segi lokasi dan juga segi kesulitannya itu dapat teman-teman ya, lelahnya juga dapat kalau ke Gunung Gede ini seperti itu. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan kepada kalian beberapa trek juga teman-teman ya. Untuk di Gunung Gede ini ada 3 trek atau 3 pintu masuk. Yang pertama kita akan ke Via Putri teman-teman. Ya, di sini Via Putri, yang mana Via Putri ini treknya langsung nanjak, full nanjak, teman-teman, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan juga kondisi hutannya sedikit terbuka, tapi nggak yang terbuka banget, teman-teman ya, kayak gitu. Dan jalur kedua ada di Via Cibodas ya, gate utama Gunung Gede ini di Cibodas seperti ini. Di sini juga untuk treknya itu banyak wisatanya, berbeda dengan si Via Putri tadi. Kalau di Cibodas itu banyak spot wisatanya, contohnya seperti Telaga Biru, kemudian ada juga air terjun Ciberem, dan juga ada pemandian air panasnya seperti itu teman-teman ya. Dan trek terakhir ini ada di Salabintana guys. Kenapa Salabintana ini? Kalau kita mendengar Salabintana ya, orang-orang yang udah mendaki via Salabintana kayaknya tuh levelnya sedikit di atas Cibodas dan Putri teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, karena mungkin memang trek Salabintana ini sedikit yang agak susah dibanding dua gate tadi ya, antara Cibodas dan Putri. Salabintana ini lebih menantang teman-teman ya, lebih ekstrim seperti itu. Karena mungkin memang Salabintana ini terkenal dengan jalur pacetnya teman-teman ya. Waduh, luar biasa keren. Tapi kita akan via Putri dulu teman-teman ya. Di sini mungkin sekitar 6-8 jam kita mendaki Gunung Gede ya. Kita akan memasuki Tanah Merah, ataupun kalian mau naik ojek pun bisa sampai ke Tanah Merah ya. Dari base camp sampai ke Tanah Merah itu bisa teman-teman. Sekitar 40.000 mungkin ya, atau 30.000 saya kurang tahu karena saya belum pernah juga ya. Ketika udah masuk Tanah Merah, kita langsung akan memasuki hutan di Taman Nasional ini teman-teman ya. Treknya itu langsung full nanjak dari awal sampai ke pos gate alun-alun timur. Tapi tempat favorit itu kalau gue lewat Putri ya, di pos 3 kalau nggak salah ya, pos 3 lahannya juga cukup luas. Yang satu dikangenin adalah pisang goreng semangka. Waduh, luar biasa keren. Mungkin kalau kita mendaki mendaki Gede Via Putri ini, kita start dari jam 7 atau jam 6. Kita akan, kalau saya pribadi sering kali tiba di pos 3 itu sekitar zuhur teman-teman ya. Jadi isoma di sana. Kita akan tiba lagi nanti beberapa jam. Karena normalnya ya 6-8 jam ya, kita akan tiba di alun-alun timur seperti ini teman-teman. Tapi sebelum ke alun-alun timur ya, ada yang namanya trek bonus nih dari pos 4 dari Simpang Maleber ke trek bonus sebelum alun-alun timur ini. Itu perjalanannya luar biasa. Aduh, membagongkan ya. Lelahnya benar-benar dapat banget di situ guys ya. Itu detik-detik kalian harus berjuang, harus fight seperti itu. Apalagi kalau misalkan kedapatan lagi hujan teman-teman ya. Aduh, apes parah kayak gitu. Tapi anggaplah kita tiba di alun-alun timur Surya Kencana seperti ini ya. Segala bentuk lelah, bentuk capek itu terbayarkan ketika kalian tiba di gate alun-alun timur. Kita akan street view teman-teman. Kita akan cek street view apakah udah ada di sini. Oke, udah ada ya. Kita cek dulu teman-teman. Di sini mungkin kita akan cek kurang lebih gambarannya seperti ini. Waduh, cuacanya panas terang benderang guys ya. Nah, ini trek bonus ini ya, sebelum kalian memasuki gate alun-alun timur. Nah, kalian kedapatan trek bonus seperti ini teman-teman ya. Tuh. Kita akan langsung aja ke depan teman-teman. Kok mundur? Ke depan dong. Nah, ke depan. Mundur lagi. Ke depan. Oke. Nah, guys. Wah, tiba-tiba langsung cedem cuaca nih. Memang kalau ke Gunung Gede ini waktu terbaik itu mungkin di musim-musim kemarau ya teman-teman ya, sekitar bulan April. Tapi memang yang namanya Bogor
mau musim kemarau pun kadang ada aja hujannya seperti itu ya. Tuh, Masya Allah, ketika kalian tiba di alun-alun timur, coba tulis pengalaman kalian atau ekspresikan pengalaman kalian di kolom komen teman-teman ya. Perasaan kalian bagaimana ketika lelah mendaki Via Putri, tiba di alun-alun timur, gimana perasaan kalian? Saya pribadi terbayarkan lelahnya teman-teman ya. Karena di alun-alun timur ini, sejauh mata memandang ada ladang Edelweiss ya. Padangnya pun hamparannya sangat-sangat luas guys. Gokil banget, keren. No, dari sini memang kita harus ke alun-alun barat. Kenapa? Karena di alun-alun timur ini ya, di Surken ini, di sini sumber airnya itu sebenarnya ada juga. Kalau kalian tahu nih, bisa ke bawah sini ya, ada sumber air juga. Memang tapi kalau misalkan musim kemarau, karena sumber air itu kalau musim kemarau airnya bakal kering teman-teman ya. Karena kalau misalkan lagi deras-derasnya, mungkin ketika musim hujan teman-teman ya, ada alirannya, ada atau ada genangan air seperti itu teman-teman. Ya, ada air resapannya. Nah, kita berjalan dan berjalan di alun-alun ini sangat luar biasa, perjalanan yang tidak akan pernah dilupakan ya, karena luar biasa indah sambil bergandengan tangan mungkin. Waduh, kelas. Mungkin sekitar 30 menit ya kita akan tiba di alun-alun barat seperti ini. Ya, di sini tuh ada sumber air juga, posisinya ada di bawah sini teman-teman nih. Kita akan street view teman-teman. Tunggu sebentar. Ada atau enggak, harusnya ada ya. Nah, sudah ada di sini, kita akan street view. Kita akan cek kurang lebih seperti ini gambaran si alun-alun barat. Ya, kita turun ke sini nih. Dari sini kan kita di atas, kita turun ke bawah. Kalau kalian mau cari sumber air ada di sana teman-teman. Ya. Waduh, ini si Tete sama Akang, respect abangku, lagi nyalse guys. Ya, keren. Nah, kita tadi dari timur dari sana teman-teman, kita melingkar ke tiba di barat. Dan ini adalah gate untuk kita masuk ke area puncak ya, atau kita akan summit. Makanya kenapa harus ke alun-alun barat? Karena untuk summit ke Gunung Gede ini ya, ke puncak gede ini, kalian harus ke alun-alun barat teman-teman. Seperti itu ya. Kita sebentar. Nih, untuk yang Salabintana tadi ya, Salabintana itu nanti posisinya ada di sebelah sini. Kalau kalian muncul lewat Salabintana atau trek Salabintana, nanti kalian akan tiba di sini nih. Ya, tiba di barat Surya Kencana tuh. Ini kan tadi alun barat. Nah, tibanya di sini untuk si Salabintana. Oke, paginya kita muncak, malamnya kalau kalian beruntung mungkin dapat Milky Way tentunya, atau langitnya itu cerah banget, ada lautan bintang seperti itu, dan kita akan ke puncak gede. Sekitar 1 jam mungkin ya kita akan tiba di puncak gede seperti ini. Kalau misalkan cuaca cerah, ini area Surken itu kelihatan dengan jelas dan luar biasa indah. Kalian melihatnya dari atas ini teman-teman. Tunggu sebentar, ini masih, nah tuh ya, ini emang kelihatan banget teman-teman. Kalau kalian udah mendaki Gunung Gede, tiba di puncaknya, kalau cuaca cerah bagus banget, keren. Apalagi kalau dihadapan dengan, nah ini dia ya, ini best view-nya adalah Gunung Pangrango teman-teman. Cuaca cerah, dapat sunrise sekitar jam 8, cuaca masih cerah. Betah kalian nongkrong di sini guys. Di atas puncak gede juga ada warung-warung kopi teman-teman yang jual gorengan, bahkan nasi uduk kalau kalian ada pun. Kalau lagi ada juga ada teman-teman ya, nasi uduk itu. Harga sekitar 10 ribuan kayaknya nih. Kita akan street view, kita cek dulu apakah udah ada di sini ya, kita cek teman-teman sebentar. Nah, ini nih. Set, kita akan turun di sini. Kita cek. Waduh, ini hujan guys. Parah kalau hujan, kacau. Kita cari yang lain teman-teman ya. Kita cari yang lain yang udah agak cerah. Mungkin kita akan cek dulu sebelum kita ke area Cibodas. Ya, kita cek di sini. Mana nih? Ada lagi nggak? Ini mungkin. Nah, teman-teman, ini mungkin sekitar pagi hari ya, karena mataharinya terbit dari timur sana. Nah, kita akan dihadapkan dengan Gunung Pangrango. Kalau kalian beruntung juga di sebelahnya ada Gunung Salak muncul teman-teman ya. Tuh, sambil nongkrong di sini memandangi Gunung Pangrango, luar biasa pengalaman yang nggak akan kalian lupakan teman-teman ya. Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl ini memang favorit banget untuk warga Jabodetabek guys. Nah, kawahnya seperti ini area kawah. Kalau kalian mau lintas ya, memang untuk ke Gede itu, kalau kalian pengen dapat semua sama Gunung Pangrango, sebaiknya lintas teman-teman ya, dari Putri ke Cibodas. Jangan terbalik teman-teman ya, jangan terbalik dari Cibodas ke Putri, karena aduh, gimana jelasinnya? Karena kalau misalkan kalian dari Cibodas ke Putri, nanti kalian
punggungan menuju puncak gede ini ya setelah kandang badak itu sangat lelah banget teman-teman ya. Melelahkan sekali, apalagi sambil bawa keril. Nah, kita berjalan di punggungan gede ini sambil dihadapkan dengan view-nya Gunung Pangrango, keren banget. Oke, kita tiba di sini memasuki area hutan lagi ya. Anggaplah kita tiba di kandang, bukan kandang badak, tanjakan setan teman-teman ya. Sebelum menuju kandang badak ada tanjakan setan di sini ya. Untuk kandang badak sekitaran sini mungkin teman-teman. Kita akan cek sebentar. Kandang badak ada di sekitaran sini. Nah ya, area kandang badak ini jadi area spot untuk camping juga teman-teman ya, camping ground juga. Di sini nanti ada sumber air juga melimpah teman-teman ya. Di sini pun kalau kalian mau ke Gunung Pangrango bisa taruh keril kalian di sini. Nanti kalian mendaki ke Gunung Pangrango di sini teman-teman tuh. Ada lembah Mandalawangi teman-teman ya. Salah satu lembah yang disorot di filmnya Suhoki kalau kalian tahu teman-teman ya. Lembah Mandalawangi. View-nya seperti ini kalau dari Mandalawangi ke Gunung Gede tuh, luar biasa keren. Ya. Ini kandang badak, ada juga tanjakan setan mungkin sekitar sini teman-teman. Nah, kita akan turun dari Cibodas ya, dari Puncak Gede kita turun ke kandang badak, kemudian ke kandang batu juga teman-teman ya, dan ada air panas nanti sekitaran sini mungkin ada pemandian air panas. Kalian pun kalau misalkan mendaki via Putri dan turun via Cibodas, emang enak banget kalau udah sampai di Cipanasnya itu masih sekitaran jam 2, jam 1 jam 2 itu enak banget teman-teman ya. Kalian bisa mandi dulu di situ boleh banget guys. Oke? Karena kalau emang lewat Cibodas ini kalian banyak spot wisatanya teman-teman ya. Kemudian pun kita akan tiba di yang namanya ada air terjun dan juga ada ini nih, kita cek deh. Ada yang namanya jembatan beton nih. Jembatan beton itu rawa apa ya? Lupa aku namanya guys. Coba komen. Namanya rawa Galonggong atau apa lupa gitu deh. Nah, area jembatan beton seperti ini teman-teman. Tuh. Ya. Keren. Mantep guys. Mantep. Dan juga ketika udah sampai di area sini, kalian turun lagi nanti akan ketemu dengan Telaga Biru. Telaga Birunya ada di sini nih. Kita akan munculin juga ya. Ini Telaga Birunya. Nah, ini teman-teman. Ini Telaga Birunya ya. Nih, sekitar sini Telaga Biru nih. Ini Telaga Biru si Gunung Gede, teman-teman. Oke? Nah, setelah itu udah deh kita tiba di base camp Cibodas teman-teman. Seperti ini. Luar biasa indah. Keren banget. Ya. Mungkin kalian bisa turun dari Puncak Gede sekitar jam 10 teman-teman ya. Kalau kalian nggak ke Pangrango boleh jam 10 atau jam 12 pun masih oke. Keren. Tuh, oke. Jadi coba tulis di kolom komentar ada pengalaman apa ketika kalian mendaki Gunung Gede Pangrango ini teman-teman ya. Dan juga kita nextnya kemana lagi karena kita akan bahas atau kita akan jalan-jalan lewat satelit Google Earth ini. Kita akan ke berbagai gunung di Indonesia. Kalian pun boleh tulis di kolom komentar nextnya kita akan ke gunung mana lagi supaya saya ada referensi kita akan pergi ke mana lagi teman-teman ya. Dan ini adalah tampilan Gunung Gede Pangrango dari satelit Google Earth Pro. Segitu dulu aja dari saya, kita bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke.